Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Shalom, selamat siang untuk keluarga, maksud saya untuk kaula muda Gracia, dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua, anak-anak muda yang selalu takut dan cinta akan Tuhan, serta selalu merindukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan seperti biasa di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 13 September 2025, selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang siap membekali kehidupan kita supaya setiap kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan teman-teman, saya berharap kalian juga semua dalam kondisi yang sehat, tetap bersukacita, penuh semangat untuk menjalani akhir pekan ini. Dan seperti biasa di Sabtu kedua ada Kak Steffi Valencia yang akan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Dan saat ini, puji Tuhan, Kak Steffi sudah hadir di studio Suara Gerasi FM. Selamat siang, Kak Steffi. Siang, Kak Rinto. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Sehat ya? Sehat, sehat luar biasa. Kak Steffi, kita mau bahas apa nih siang hari ini? Hari ini temanya tentang kesabaran nih, Kak Rinto. Kesabaran? Iya. Oke, karena memang anak-anak muda ya, itu biasanya darahnya cukup panas ya. Dan rasanya memang kita butuh kembali merimain ya buat setiap kita memiliki kesabaran. Ya, benar. Nah, teman-teman, jadi pastikan bahwa sepanjang program ini kalian bisa fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan Kak Steffi, karena saya percaya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita boleh memiliki kesabaran dalam kehidupan kita. Kak Steffi boleh berdoa buat kita semua. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa bertemu kembali secara online, Tuhan, secara mungkin tidak secara fisik, tetapi kami bisa mendengar berita Injil, firman Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa, anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh terus-menerus diperlengkapi, diingatkan kembali, sehingga kami bisa bertumbuh, Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Pimpin kami dalam program ini sehingga apa yang diberitakan berasal dan bersumber dari Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan Kak Steffi. Ya, shalom semuanya. Ya, hari ini temanya tentang kesabaran ya teman-teman semua. Karena kita tahu setiap manusia, siapapun, mau muda, mau tua, senior, junior, yang namanya hal dalam menunggu ya, itu nggak mudah ya. Menunggu proses, menunggu jawaban, mungkin menunggu antrian kita mau bayar di kasir, melihat depan kita belanja, di depan kita aja, wah banyak banget belanjaannya ya, apalagi kalau udah awal bulan ya, habis gajian, waduh, lama banget nunggunya nih. Nah, pengennya tuh manusia tuh segera yang cepet-cepet gitu, instan gitu ya, dan pengennya segera dapat kepastian ya. Pengen segera dapat jawaban, dan yang namanya proses itu pasti gak enak ya Kak Rinto ya. Semua orang tuh lebih menyukai hasil daripada proses, iya kan? Yang namanya proses itu butuh waktu ya, tenaga, air mata mungkin ya. Gak ada yang enak namanya proses, makanya that's why wajar kalau kita semua suka yang namanya hasil ya. Nah, zaman sekarang ini semua orang suka yang tadi serba instan ya, teman-teman semua. Dalam hal makanan saja tuh, apalagi anak muda ya, sukanya instan-instan, seblak, ramen ya, mie instan, apalagi bubur instan. Sekarang di supermarket semua dijual yang serba instan. Bahkan makanan bayi saja tuh semua beragam, banyak yang instan-instan ya, untuk mempersingkat waktu ya, untuk menghemat waktu kita supaya nggak usah repot-repot. Memang enak sih rasanya ya, rasanya gurih, ngangenin ya, pengen nambah terus. Tapi ingat teman-teman, semua yang serba instan itu tidak baik ya. Kadang juga saya juga pakai sih bumbu-bumbu instan ya, untuk masak ya. Kayak bawang putih instan gitu, ada sih, udah ada untuk mempersingkat waktu. Tapi ya
jangan keseringan. Betul. Karena nggak baik buat kesehatan tubuh kita, buat ginjal kita, kita bisa hipertensi gitu ya. Nah, itu tidak baik. Segala sesuatu yang instan itu kalau kita sering-sering pergunakan tuh nggak baik gitu ya. Nah, sama juga dengan hidup kita ini. Kalau kita hidup itu, kita skip the process, kita nggak mau alami proses dan lebih suka yang hasil yang cepet, bisa bahaya buat hidup kita nih teman-teman semua, buat mental kita, buat jiwa kita, pokoknya hidup kita bisa bahaya nih, danger gitu ya. Karena kita bisa menjadi generasi yang karbitan, ya. Ibarat buah tuh bisa aja tuh sekarang dijual buah karbitan ya, dikasih apa-apa supaya buahnya tuh terlihat bagus celing gitu ya, cepat matang gitu. Tapi begitu kita potong, kita makan gitu ya, wah rasanya nggak sesuai, rasanya agak-agak asem gitu ya, manisnya aneh gitu, nggak manis asli buah yang semestinya gitu, matang dari pohon. Nah, buah aja tuh kalau karbitan nggak enak, apalagi generasi karbitan. Betul. Ya, bahaya sekali nih teman-teman ya, apalagi anak-anak muda yang serba pengennya cepat dan instan. Nah, contohnya nih, bahayanya gimana? Contohnya ketika kita nanti sudah bekerja ya, dalam hal bekerja, pengennya kita tuh pengen cepet dapat pekerjaan yang hebat gitu ya, cepet pengen gaji yang besar gitu ya, ingin cepet naik jabatan, sehingga nanti kita bisa pakai cara-cara yang instan. Gimana itu cara instan tuh ya? Cari muka sama atasan ya, atau kata lainnya menjilat atasan gitu ya. Terus memfitnah rekan kerja kita. Bisa jadi kita nyogok atasan kita supaya kita cepat naik jabatan, atau bahkan sampai korupsi supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih ya. Nah, itu bahaya sekali ya teman-teman ya, karena itu semua tidak baik, itu dosa ya, dan Tuhan nggak suka hal seperti itu. Dan Tuhan tidak ingin kita terjebak pada rutinitas kehidupan yang seperti itu. Nah, itu bahaya bagi jiwa kita. Kita bisa terjerumus dalam dosa, dan kita jauh daripada Tuhan dong, jauh daripada kebenaran. Nah, itu tadi dalam hal bekerja. Sekarang dalam hal sekolah misalkan, bahayanya apa kalau kita generasi yang pengen serba instan? Maunya pengen dapat nilai yang bagus, tapi malas belajar ya, nggak pernah ngerjain tugas PR, nggak pernah belajar ketika ujian. Pengennya dapat nilai yang bagus. Ya, caranya gimana ya, itu dia. Nyontek ya teman-teman ya, nyontek tugas temen ya, pagi-pagi datang ke sekolah bukannya dianggap rajin, tapi pengen nyalin PR gitu ya. Nah, kalau itu dalam hal sekolah, kalau dalam hal sehari-hari apa? Contoh, sekarang kan serba media sosial ya, Karinto ya, jadi pengen dilihat tuh kesannya hidupnya tuh baik-baik aja. Jadi pengen punya mobil mewah ya, pengen punya rumah yang bagus gitu ya, tempat tinggal yang bagus. Juga mungkin bisa bikin konten dengan jalan-jalan kemana, ke luar negeri, terus makan makanan yang enak-enak gitu ya teman-teman. Sehingga apa cara instannya? Kita itu kan perlu dana kan semua itu. Nah, dananya dari mana? Sementara kita masih muda. Dari mana? Dari pinjol. Atau judol. Wah, bahaya ya teman-teman semua ya. Jangan pernah kalian itu terjerat dalam pinjol dan judol. Hati-hati ya teman-teman. Itu adalah cara-cara instan yang tidak benar ya. Itu bisa menjerat kehidupan kalian ya. Karena itu namanya kalian skip the process. Yang seharusnya ketika kita mendapatkan uang dengan cara bekerja, kita malah mengandalkan sesuatu yang menawarkan, wah ini gampang nih, kemudahan nih, dapat uangnya gampang, terus banyak lagi ya, kamu bisa pakai dulu. Nah, kita nggak mikir gimana cara kembaliin ya, gitu ya teman-teman. Hati-hati ya, jangan suka yang namanya serba instan-instan. Kalau bisa nih ya, anak-anak muda sekarang mungkin mikirnya, udahlah, nggak usah kerja keras gitu ya. Yang penting hasilnya oke, nggak perlu usaha mati-matian. Nggak perlu deh merasakan proses yang berat. Nah,
Makanya teman-teman semua, hari-hari ini orang yang punya kesabaran untuk menunggu dan kesabaran untuk menjalani proses itu adalah orang yang langka. Nggak banyak orang yang sabar di dunia ini, teman-teman ya. Seperti Amsal 16 ayat yang ke-32. Bisa dibacakan, Karinto ya. Ya, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Nah, ini ayat pegangan ya, setiap kita ya. Saya juga, ini ayat favorit saya. Ini bagus sekali ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dikatakan. Dan orang yang menguasai diri itu lebih daripada orang yang merebut kota. Ya. Wow, ini Salomo menulis ini luar biasa banget ya. Ini hikmat dari Tuhan ya. Nah, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar itu seperti apa sih ya? Kalau di sini kita belajar dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Inggris nih, terjemahan bahasa Inggris, kata sabar itu ditulis dengan kata-kata slow to anger. Ya. Nah, kita tahu ya semua, slow to anger artinya apa? Lambat dalam marah, kemarahan. Bukan berarti setiap orang itu nggak bisa marah. Setiap orang punya emosi, marah bisa ya. Tuhan saja, Yesus pernah marah kan? Tapi yang dikatakan di sini orang yang sabar itu adalah orang yang kemarahannya itu diperlambat gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet untuk marah dulu ya. Tahan dulu emosimu. Kalau kita mau marah, tahan dulu emosi kita ya. Jangan keburu-buru dilampiaskan. Dikasih makan ego kita untuk kita tuh tersulut emosinya untuk marah-marah terus ya. Nah, jadilah orang yang lambat untuk marah. Nah, ayat ini tuh cocok banget buat kita-kita yang kesabarannya setipis tisu. Ya, Karinto ya. Nah, khususnya nih ibu-ibu nih kayak saya. Anak saya kan udah masuk ke usia toddler ya, 2 tahun. Wah, itu lagi aktif-aktifnya Karinto ya. Main sana, explore sana, kadang sengaja tumpahin air. Wah, bikin emosi tersulut juga gitu ya. Tapi ya saya diingetin lagi nih hari ini dengan ayat ini bahwa ayo bisa nggak jadi orang yang lambat untuk marah. Ternyata sulit ya teman-teman ya. Saya akui itu sulit, tapi Tuhan mau kita belajar sama-sama untuk bisa menahan emosi dan amarah kita ya teman-teman juga. Ini juga cocok buat anak-anak muda yang emosinya masih bergelora, yang gampang tersulut amarahnya. Kalau ada temen yang kompor-komporin sedikit, langsung ayo gas, kita labrak aja tuh si A. Langsung emosinya tersulut gitu ya. Nah, ayo anak-anak muda, kita baca dan resapi ayat ini berkali-kali ya. Kalau perlu kita jadiin wallpaper di HP kita. Kita tulis gede-gede, sabar ya, gitu ya. Slow to anger ya diriku ya. Ayo tahan dulu amarahnya. Nah, yang lebih menarik lagi nih di Amsal ini, dia itu membandingkan orang sabar dengan seorang pahlawan. Ya, bahkan dikatakan lebih daripada pahlawan. Wow, kalau kita tahu pahlawan itu tugasnya apa, Karinto? Tugasnya seorang pahlawan itu kan orang yang berjuang ya. Berjuang, membela kebenaran, terus juga pahlawan itu mengorbankan tenaga, waktunya, bahkan sampai nyawanya ya. Sampai nyawanya dia rela berikan supaya apa? Membela kebenaran ya. Ada suatu tugas yang dia capai gitu targetnya supaya dia itu menang gitu ya. Entah itu mau merebut kota gitu ya, atau mau merebut kemerdekaan ya. Pokoknya memperjuangkan hal-hal yang baik, yang benar. Nah, dikatakan kita lebih dari pahlawan. Ya, tentunya menjadi seorang pahlawan itu nggak gampang ya. Susah banget. Nah, apalagi jadi orang sabar. Jadi, kesabaran itu memang hal yang sangat-sangat sulit. Ya, kalau seorang pahlawan, dia itu melawan para penjajah, melawan orang lain lah. Eksternal ya. Tapi kalau yang namanya sabar, yang kita lawan itu adalah
Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, ya. Melawan diri sendiri adalah hal yang sangat susah, ya. Bisa nggak kita kalahkan ego kita sendiri, ya teman-teman ya. Musuh terbesar kita yaitu diri kita sendiri, ya. Ketika misalkan kita sudah berpasangan, misalkan ya, ada pasangan kita yang berkhianat, mungkin dia nyakitin kita, bisa nggak kita nggak membalas, menyakiti? Terus kalau ada karir kita mandek gitu ya, bisa nggak kita nggak mengeluh, nggak komplain terus sama Tuhan ya, bersungut-sungut setiap waktu, terus ngambek, nggak mau kerja lagi gitu ya? Atau kalau keuangan sekarat, banyak utang, aduh gimana nih, desperate gitu ya, akhirnya apa? Ya tadi pinjol, terus melakukan hal-hal yang bodoh gitu ya. Nah, secara naluri kita tuh biasanya ingin membalas semuanya itu ya. Misalkan ada yang jahatin kita mau balas jahatin ya. Kita tuh berusaha kompromi supaya diri kita mungkin bisa dipromosikan di jabatan kita gitu ya. Atau kita korupsi supaya keuangan kita bisa membaik nih. Nah, pokoknya yang menjadi pilihan kita itu adalah jalan pintas gitu ya. Tapi kalau kita melakukan semuanya itu, ya berarti tandanya kita itu kalah sama diri kita sendiri, teman-teman ya. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk menahan diri, sabar menguasai diri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri justru ya. Nah, kesabaran juga selalu ditunjukkan oleh Allah, ya. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang lebih dulu meneladankan kesabaran. Ya, lihat bagaimana sabarnya Tuhan kita. Melihat kita itu berdosa gitu ya. Padahal upah dosa itu maut gitu ya. Dan saking sabarnya Tuhan itu, Dia itu datang melalui diri Yesus Kristus ya. Yang kita tahu, yang tersalib demi dosa kita ya. Rela berkorban gitu Dia buat menyelamatkan kita nih. Bayangkan, dari zaman kejatuhan manusia dari Adam dan Hawa sampai kelahiran Yesus Kristus itu butuh waktu yang panjang, butuh proses ya. Tuhan kita saja nggak suka sama yang namanya instan ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses ya. Dia itu sungguh-sungguh sabar menunggu. Bayangkan dari Adam sampai Tuhan Yesus lahir itu, kalau saya lihat itu ada 76 generasi. Yang artinya sekitar lebih kurang 4.000 tahun. Ya. Tuhan rela menunggu selama itu 4.000 tahun. Demi apa? Demi bertemu dengan kita, demi menyelamatkan kita. Ya. Dia nggak buru-buru aja tuh langsung ting, ayo selamat. Bisa aja, cuman itu kayaknya bukan Tuhan yang kita sembah ya. Dan Dia nggak adil aja gitu ya. Tapi karena Tuhan itu absolut ya, Dia itu adil dan Dia itu berdaulat, Dia itu adalah kebenaran. Dia sampai rela demi kebenaran, Dia rela menunggu proses yang panjang itu, sabar menunggu kita untuk diselamatkan. Ya, Tuhan kita aja Tuhan yang sabar. Nah, kita kan menyembah Tuhan Yesus Kristus, otomatis kita juga harus belajar untuk melatih kesabaran kita, teman-teman ya. Gak ada alasan ya, mau muda, mau remaja, saya kan masih muda, wajar lah saya nggak sabaran. Gak ada kata-kata seperti itu sekarang ya, teman-teman ya. Kita harus belajar untuk sabar ya. Kalau Tuhan aja sepanjang itu sabarnya, kita juga harus menguasai diri dalam kesabaran gitu ya. Oke, nah ini tadi kan Kak Stevi sudah bagikan ya teman-teman ya, bahwa kesabaran ini adalah keteladanan yang sudah Tuhan berikan gitu kan, di mana Tuhan sendiri sudah bisa sabar kepada kita manusia, dan otomatis kita juga harus bisa belajar sabar seperti Tuhan. Tapi Kak, mungkin ada alasan-alasan yang benefit mungkin atau apa ya yang bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari nih lewat kesabaran itu sendiri, Kak. Apa aja nih kira-kira? Kenapa ya alasannya kita tuh harus sabar gitu ya. Nah, yang pertama nih Karinto, karena kesabaran itu bisa mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan besar.
ya. Yuk kita baca di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Ya, silakan Karinto, boleh? Ya, Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggikan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, di sini jangan meninggalkan ke tempatmu. Oh ya, jangan meninggalkan tempatmu. Ya, jadi katanya tuh kalau kita marah ya, emosi ini lagi meluap-luap, jangan sampai kita tuh meninggalkan tempat kita ya. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Artinya jangan meninggalkan tempat itu bukan berarti juga kita langsung pergi, maksudnya langsung cepat-cepat melakukan tindakan, intinya kayak gitu. Jadi kalau kita marah jangan buru-buru kita melakukan sesuatu, bereaksi gitu lah. Reaksinya negatif lagi ya. Iya, itu kalau yang namanya marah, reaksi kita pasti otomatis negatif ya. Tidak ada hal positif yang dihasilkan dari marah gitu ya. Reaksi kita pasti cenderung negatif gitu. Kita bisa memutuskan sesuatu yang salah gitu ya, lewat keputusan kita ketika didasari rasa emosi yang meledak-ledak gitu ya teman-teman. Orang yang nggak sabaran itu pasti kan selalu terburu-buru. Ya, hati-hati juga nih kalau kita adalah karakter orang yang sukanya pengen buru-buru gitu, cepet-cepetnya. Orang yang cepat marah, cepat meledak-ledak, biasanya nggak pikir panjang, ya, pikirannya pendek gitu. Karena lagi panas nih otak, jadi logika nggak bekerja maksimal gitu ya. Perasaannya lebih condong dulu, lebih unggul daripada logikanya. Nah, yang penting emosinya terpuaskan dulu kalau orang marah. Nah, contoh kan tadi saya sudah cerita ya, sehari-hari berhadapan sama anak toddler gitu ya, usia 2 tahun tuh. Nah, anak usia 2 tahun tuh belum bisa mengendalikan emosinya. Dia itu gampang sekali marah ya, gampang sekali nangis ya. Kalau marah bisa langsung banting barang, mungkin dia bisa langsung pukul ya, atau lempar barang, menjatuhkan sesuatu, pokoknya berteriak, rengek-rengek gitu ya. Mungkin bahkan bisa menyakiti diri sendiri, mungkin bisa pukul kepalanya atau badannya gitu ya. Reaksi anak berbeda-beda. Nah, itu anak-anak ya. Kalau ada orang dewasa juga yang seperti itu, ya, itu nggak lucu sih ya. Kalau anak-anak masih oke lah ya. Bisa memang ya. otaknya lagi tahap perkembangan ya. Masih ada lucu-lucunya lah kalau kayak gitu. Tapi kalau orang dewasa mengalami tantrum juga, itu sudah tidak lucu dan tidak sehat. Ya, kita perlu cross-check diri kita. Kita kan semua sudah dewasa lah ya, sudah remaja, dewasa. Kita cross-check nih, apakah kita bisa mengendalikan emosi kita? Kita harus berpikir dulu ketika kita memang lagi marah, emosi. Jangan buru-buru bereaksi dulu ya. Berdiam lebih baik, tidak mengatakan apa-apa, dan tidak bertindak apa-apa. Biarkan saja dikatakan, gimana sih nggak ada responnya, biarin aja orang mau bilang apa, yang penting tindakan kita, ucapan kita itu tidak melukai orang lain gitu ya, ketika kita sedang emosi ya. Nah, firman Tuhan juga di dalam Amsal 14 ayat 17 dituliskan, siapa lekas naik darah berlaku apa? Bodoh. Tetapi orang yang bijaksana dia bersabar. Nah, Amsal itu sering banget ngingetin kita untuk sabar ya. Dikatakan jelas-jelas kalau orang yang gampang emosi ya, lekas naik darah, itu berlaku bodoh. Jadi kita tahu ya, kalau orang yang cepat marah itu bodoh. Bukan saya yang ngomong, ini Amsal yang bilang, firman Tuhan yang bilang ya. Tapi kalau kita adalah orang yang bisa mengendalikan emosi, lebih banyak sabar, dikatakan kita orang yang bijaksana ya. Orang yang terburu-buru biasanya seringkali mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat dan merugikan. Ya, orang yang sabar itu pasti disertai dengan kebijaksanaan dan juga hikmat daripada Tuhan ya. Jadi itu yang pertama alasannya, supaya kita itu terhindar dari kesalahan-kesalahan besar ya kalau kita bersabar. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bersabar ya teman-teman? Karena panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Iya, ada ayatnya nih teman-teman. Dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Boleh Karito? Ya.
Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Yes, amin. Amin. Nah, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya. Ternyata orang yang sabar itu adalah orang yang punya kerendahan hati. Gak mungkin orang yang tinggi hati atau sombong itu punya yang namanya kesabaran ya. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat mengasihi orang yang rendah hati ya. Tapi Tuhan sangat-sangat membenci orang yang congkak atau yang sombong ya. Kita mau pilih yang mana? Mau dibenci jadi musuh Tuhan atau mau jadi pribadi yang disayang, dikasihi Tuhan? Pastinya kita semua mau ya, disayang dan dikasihi Tuhan. Makanya kita harus belajar untuk bersabar ya. Karena bersabar adalah bentuk dari kerendahan hati kita, menundukkan emosi kita, mengontrol emosi kita. Itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Jangan sampai kita maunya memuaskan ego kita, jadi yang timbul malah kesombongan kita ya. Jadi kalau orang yang sombong kan sukanya ya merintah gitu ya, marah-marah gitu, nggak peduli orang sakit hati atau orang terluka, yang penting aku puas gitu. Nah itu kan orang yang sombong, tinggi hati. Nah Tuhan tidak suka seperti itu. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati ya teman-teman. Jadi itu alasan yang kedua. Nah yang ketiga, alasannya kenapa kita harus sabar, karena kesabaran merupakan ujian iman ya teman-teman semua. Saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit ya, apakah kita itu bisa bersabar untuk menantikan pertolongan Tuhan? Atau malah kita kehilangan kesabaran? Ya, dalam menanti jawaban doa, itu kan butuh yang namanya kesabaran. Ya, memang Tuhan itu pasti tahu lah ya, kadar apanya ya, kapasitas kita untuk bersabar. Ya, Dia tahu kok sebesar apa kapasitas kita untuk menanggung ujian-ujian ini ya. Dan ujian yang kita alami juga nggak melebihi kekuatan kita kan dikatakan. Nah, mari kita bersabar dalam menunggu jawaban doa. Kita mungkin berdoa, Tuhan, apakah apa ya panggilan hidup saya? Mungkin siapa ya jodoh saya gitu ya, biasa anak-anak muda ya. Ayo kita sabar, jangan instan ya. Kalau kita maunya instan, kita nggak sabar menunggu jawaban doa, kita nanti cari jawaban di tempat yang lain ya. Kita pasti tidak sabar menunggu Tuhan untuk menjawab doa kita. Ya, teman-teman ya. Waktu Tuhan itu hanya Dia yang tahu, dan pastinya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Bukan waktu kita yang terbaik. Ya, waktu kita memang maunya yang cepat. Tapi kalau Tuhan suruh tunggu, artinya ya ini bentuk proses diri kita. Ya, kita bisa nggak percaya sama Dia, lebih beriman lagi sama Dia untuk proses kehidupan ini, untuk sabar gitu ya. Nah, kesabaran kita itu seringkali diuji oleh orang-orang terdekat kita. Ya, apakah itu anak, istri, suami, atau orang tua kita sendiri, bahkan mungkin atasan kita kalau kita lagi kerja di sekolah, mungkin teman-teman kita. Nah, terkadang memang mereka sering memancing ya, memancing kita agar marah gitu ya, dan tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kata Tuhan dituliskan dalam Yakobus 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, ini kan firman Tuhan menegaskan bahwa ayo sebentar lagi Tuhan mau datang nih gitu. Jadi ayo kita sabar ya menghadapi ujian-ujian itu. Ya, katanya kalau orang Kristen itu kan ciri khasnya adalah kasih. Ya kan Karinto? Kasih itu dikatakan yang pertama kali adalah kasih itu apa? Sabar. Sabar. Ya, kata sabar itu dituliskan pertama kali sebagai deskripsi kasih. Ya, kasih adalah sabar, baru sukacita, damai sejahtera dan lainnya. Nah, jadi kesabaran adalah hal yang utama yang memang harus dilatih lewat ujian-ujian setiap hari. Karena
tadi sudah sepakat bahwa orang sabar adalah orang yang langka ya, sangat sulit sekali. Jadi harus sering dilatih ya. Di sekolah kalian, pelajaran kalian yang tersulit apa? Matematika misalkan. Nah, yang namanya paling sulit pasti paling banyak dipelajari ya setiap hari. Mungkin kita ngerjain tes-tes, ujian soal gitu ya, matematika, setiap hari kita ngerjain. Lama-lama kita akan mahir. Ya, lama-lama kita akan tahu clue-nya gitu. Oh, pakai rumus ini. Oh, ini caranya begini, gampang. Ada soal cerita begini, sudah tahu gitu ya cara ngerjainnya gimana. Akhirnya lama-lama kita akan mahir. Nah, sama juga dengan kesabaran. Sabar ini kan sulit banget. Jadi harus dilatih sehari-hari gitu, dengan keadaan kondisi yang sehari-hari dan yang kita alami gitu ya. Dimanapun dengan siapapun gitu ya. Jadi lama-lama juga kita akan mahir ya. Misalkan, oh, wah ini ada orang lain nih mungkin nyalip motor kita gitu ya. Rasanya pengen marah tapi udah biasa kayak gini, udah mengalami lah. Ya udah, akhirnya lama-lama kita bisa lebih cepat untuk bersabar ya. Dibanding misalkan ketika kita setahun lalu gitu, dibanding dengan tahun ini. Pasti tahun ini kita lebih cepat untuk bersabar gitu ya. Karena kita ingat bahwa proses kesabaran itu adalah ujian setiap hari ya teman-teman ya. Memang nggak mudah sih bagi kita untuk bersabar menghadapi istri yang bawel misalkan ya, atau bersabar menghadapi suami yang kasar, bersabar menghadapi teman yang nyebelin gitu ya, yang ngebully kita, yang ngatain kita, bersabar hadapin bos atau pemimpin yang otoriter, bersabar juga dalam menghadapi anak yang aktif ya, terlebih lagi bersabar menantikan jawaban doa dari Tuhan, bersabar menantikan janji Tuhan dalam hidup kita ini. Jangan seperti tokoh dalam Alkitab ya teman-teman. Seperti Saul, kalau kita ingat ya, Saul itu kan mengalami ketakutan ketika menghadapi Filistin. Ya, dia nggak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Akhirnya dia ngambil jalan pintas, malah tanya ke arwah. Ya, akhirnya Tuhan nggak berkenan sama Saul. Ya, Tuhan meninggalkan Saul. Wow, itu jangan sampai ya kita ditinggalkan sama Tuhan. Itu sangat-sangat menyedihkan karena kita kehilangan terang Tuhan dan kasih Tuhan. Wah, nggak enak banget kita hidup dalam kegelapan, nggak enak banget. Jadi jangan seperti Saul ya, nggak sabar menunggu waktu Tuhan bertindak dan cari pertolongan lain. Padahal Tuhan yang kita sembah itu sanggup melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan ya. Logika kita memang berpikir caranya nih kayak gini benar nih. Tapi Tuhan punya 1000 cara ya untuk bekerja di dalam hidup kita dan menyelesaikan masalah hidup kita ya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena itu bersabarlah menantikan Tuhan bekerja. Nah, kita selaku umat Tuhan yang setiap hari seringkali melakukan kesalahan, hari ini yuk kita sama-sama akui kesalahan kita kepada Tuhan. Kalau memang kita hari ini udah marah gitu ya, atau kemarin Tuhan aku marah Tuhan sama anakku. Saya sering kayak gitu sih teman-teman ya. Tuhan ampuni, saya kelepasan gitu ya. Minta ampun sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan, dan berusahalah jangan mengulangi lagi ya. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ada kata-kata sabarlah dalam kesesakan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, saya minta diberikan kesabaran. Ya, jangan heran kalau besoknya atau 1 jam kemudian diperhadapkan dengan ujian, dengan orang-orang yang bisa melatih kesabaranmu. Ya, jadi sekarang kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin bikin emosi kita tersulut, bikin kita panas, bersyukur, oh Tuhan, Dia adalah ujianku, gitu ya. Dia adalah batu lompatanku supaya aku punya iman yang lebih kuat, supaya aku punya kesabaran yang lebih daripada sebelumnya gitu ya. Karena yang namanya sabar itu
identik dengan yang namanya kesesakan, kesulitan, hambatan, masalah gitu ya. Itu digunakan Tuhan untuk melatih kesabaran kita ya. Jadi kalau doa belum dijawab, sabar ya. Karena Tuhan ingin mengajari kita tentang kesetiaan juga ya. Kalau ada orang yang jahatin kita, sabar ya. Supaya kita gak mudah tersulut amarah. Kalau keadaan tidak sesuai dengan harapan dan keinginanmu, bersabarlah ya. Jalani dengan tidak mengeluh ya, karena supaya iman kita mengalami progres dibutuhkan kesabaran buat menjalani proses tanpa protes. Ya. Amin. Oke. Progres tanpa protes ya. Yes. Ya teman-teman, saya rasa kalau menurut saya Kak Stevi ya, kita ini menjadi pribadi yang harusnya bersyukur di saat Tuhan itu mengizinkan kita diuji kesabarannya. Karena apa? Tandanya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk terus ada progres dalam kehidupan ini, gitu kan. Sama seperti anak sekolah ya. Nggak mungkin kan mau di TK terus seumur hidupnya di TK terus nggak ada progres, tapi umurnya tambah tua, itu kan nggak akan mungkin ya. Pasti dia juga mengharapkan terus ada kemajuan, peningkatan dalam kehidupannya. Jadi di sini teman-teman, cara berpikir kita ini memang harus dirubah. Di saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi sesuatu yang secara daging tidak enak, dan itu menguji kesabaran kita. Jangan kita mengeluh, tapi justru bersyukur. Karena Tuhan memberikan itu, tandanya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Dan tadi Kak Stevi sudah sampaikan 3 hal alasan kenapa kita harus sabar. Saya percaya bahwa 3 alasan itu boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Supaya teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak baik, percayalah ya kan, di balik kesabaran kalian itu ada mahkota yang Tuhan akan berikan. Amin. Thank you Kak Stevi sudah berbagi buat kita semua tentang kesabaran. Kita berdoa supaya teman-teman yang siang hari ini mendengarkan, atau juga buat kalian yang saat ini menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia, boleh semakin kuat ya, tetap beriman kepada Tuhan, dan percayalah kesabaran kalian tidak akan pernah sia-sia. Kak Stevi boleh berdoa buat kita semua. Silakan Kak. Bapa di surga, kami bersyukur, puji Tuhan kami bisa mendengar kabar baik ini, kami bisa belajar sesuatu hal yang baik, bahwa kami harus melatih kesabaran kami. Karena kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang panjang sabar. Oleh sebab itu kami juga mau menjadi pribadi yang panjang sabarnya juga. Kami mau Tuhan dikuatkan Tuhan, untuk menghadapi ujian demi ujian setiap saat. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah, dengan orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Tapi please Tuhan, tolong ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan kami untuk terus bersabar dan menahan amarah kami. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang ceroboh, kesalahan-kesalahan yang lebih besar lagi Tuhan. Atau bahkan melukai orang lain. Karena kami mau menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain, mengasihi orang lain. Oleh sebab itu kami mau menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Tolong Tuhan, Roh Kudus bantu diri kami untuk menahan emosi kami, amarah kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Kami siap diproses Tuhan mulai hari ini dan seterusnya, sehingga iman kami mengalami progres, terus-menerus bertumbuh, sehingga nanti Engkau dapati kami menjadi umat Tuhan yang setia, dan iman kami Tuhan bisa diperhitungkan di hadapan-Mu, sehingga kami layak mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus bekerja, menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan di setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you banget Kak Stevi. Sama-sama. Udah jauh-jauh hadir di studio Suara Gracia. Saya percaya bahwa kehadiran Kak Stevi di sini juga tidak sia-sia, akan jadi berkat. Dan kita ketemu lagi bulan depan di Sabtu yang kedua lagi dengan materi yang lebih dahsyat lagi ya. Thank you Kak. Salam buat keluarga ya. Tuhan memberkati. Thank you juga buat teman-teman semua, kalian yang sudah setia mendengarkan program ini. Dan buat kalian yang mau mendengarkan kembali, silahkan bisa kunjungi YouTube channel Suara Gracia.
karena kami akan hadirkan secara visual di situ video dari tayangan hari ini. Dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di program Young and Fresh. Saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.